Shalom, selamat pagi, jemaat dan kasih di dalam Tuhan. Selamat kita berkumpul kembali untuk kita memulaikan ibadah berbakti yang hari minggu kita pada pagi hari ini. Seberapa pun kita yang ada, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan angkat tabung pujian penyembahan kita. Biarkan segenap hati kita memuji memuliakan Tuhan. Kita menyembah di hadirat Tuhan dengan sepenuh hati. Kita menyenangkan hati Tuhan.
di kanan dan di kiri Tuhan selalu ada untuk kita. Kita selalu memandang Tuhan dengan benar untuk kita. Bagaimana kita naikkan dengan bersungguh hati dalam hadirat.
firman Tuhan sepanjang minggu ini ada? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada? Jika tidak ada, saya undang pujian dari kaum wanita. Yang merasa wanita, saya undang maju ke depan. Kita memuji memuliakan Tuhan. Pujian dari kaum wanita, ayo yang merasa wanita. Ya, silakan maju ke depan. Terima kasih untuk pujian dari kaum wanita dan Yesus memberkati yang menghabiskan kita semua. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik sebagai pemberian yang tempat ini. Ada persembahan kita akan lagu pujian kita betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih
kita ingin menikmati setiap detik, setiap menit, bahkan setiap hari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya melalui pada hambanya saja atau pengertian dari firman Tuhan, tapi juga melalui doa-doa, oleh renungan kita setiap hari. Sebab kita yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Kita ingin menikmati setiap detik kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan segala hati kita.
harapan kami tidak akan pernah sia-sia, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Glory, 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 Tuhan. Glory, 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 Yesus Tuhan. Kami tahu Bapa, bahwa di dalam Engkau akan ada ya Bapa, selalu kami surga di dalam setiap kematian kami, Yesus Tuhan. Harapan kami ya Bapa, kekuatan dan apa yang masih Engkau berikan ya Bapa, itu semuanya ya Bapa, berikan satu Tuhan yang daripada-Mu ya Bapa, yang masih ada sampai dengan saat ini ya Bapa, yang sudah tidak pernah habis Bapa, bagi kami pas pribadi, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Menikmati setiap detik, setiap menit bagi ya Tuhan di dalam kehidupan kami, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengampunan dosa yang masih Kau berikan ya Bapa. Untuk kami Yesus Tuhan dapat berbahagia ya Bapa. Kami telah dapat dilayani ya Bapa bersama-sama dengan Engkau di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya, Yesus Tuhan. Akan kami mampu membalas ya Bapa segala kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Sehingga pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadirat-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Di dalam kekekalan Kau pilih ya Bapa. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Dalam kasih Kristus, nanti saya minta Tante Enok yang akan memimpin doa untuk firman Tuhan dan doa persembahan yang akan saya jalankan. Dengan kuat yang kemudian kuat kami yang berada di tengah-tengah-Mu Tuhan, kami boleh mengucapkan yang lebih semoga pendengaran firman-Mu Tuhan kami yang tidak bisa yakin Kau berada di Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita sudah memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan kebenaran firman Tuhan
ya, dengan tema warisan rohani. Menurut bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, warisan itu adalah harta kekayaan yang ditinggalkan, ya, oleh seseorang yang telah meninggal. Jadi kalau belum meninggal udah diikuti warisan, itu bukan warisan. Ya, jadi apa itu warisan? Ya, jadi warisan adalah harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dan diberikan kepada ahli waris. Ya, bisa anak, bisa istri, bisa suami, bisa adik atau anak kandung, bahkan bisa orang lain yang dianggap memang layak untuk mendapat ahli waris. Tetapi zaman berganti, ya, zaman berubah. Tidak seperti dulu orang nunggu meninggal baru dibagi warisan, benar? Ya, tetapi zaman sekarang kita sudah lebih baik. Orang tua lebih baik yang sudah memiliki kekayaan, ya. Kalau yang belum ya cari sampai dah. Ya, untuk memberikan warisan kepada anak-anaknya, minimal anak-anaknya. Ya, kamu dibagi ini, kamu dibagi ini. Jadi teringat wali kelas Tasya, ya, di Indramayu. Ayahnya istrinya punya ayah, ya, orang tua. Termasuk orang ternama juga di kota Indramayu. Jadi keluarga itu semuanya atlet, ya. Wali kelasnya Aca itu atlet angkat berat dari Indramayu, dan istrinya atlet angkat besi. Bayangin, ya, satu keluarga angkat-angkatan. Nah, yang saya ceritakan ini istri dari wali kelas punya orang tua dan punya anak 5. Banyak, kan? Tetapi setelah istri pertama meninggal, dia langsung bagi. Anak pertama dapat di sini, anak kedua dapat di sini, anak ketiga dapat di sini. Karena memang memiliki, karena memang mempunyai. Dia bagi dengan alasan supaya nanti jangan ribut. Karena warisan itu akan beribut, ujung-ujungnya berantem, ya, benar kan? Bukan rahasia umum sampai dibawa ke sinetron Indonesia. Tentang warisan bisa sampai bunuh-bunuhan. Bahkan ada seorang istri, ya, di mana ya, Sumatera atau di mana, sengaja membunuh suaminya. Bayangin, hati-hati ya, bapak-bapak. Supaya apa? Supaya dapat warisannya. Ini yang dibunuh ini hakim loh. Bayangin, nyewa pembunuh untuk mendapat warisan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana warisan rohani, terutama bagi orang percaya? Amin. Tidak sedikit, ya, tidak sedikit loh. Bapak Ibu silakan dia di YouTube boleh baca di misalnya koran online, ya. Sekarang ada koran itu cetak masih ada yang baca. Revi baca di sekolah pencetak? Enggak. Sekarang semuanya sudah serba online. Ya, banyak anak-anak Tuhan, ya, yang sudah beranjak dewasa meninggalkan Kristus. Tidak percaya lagi kepada Kristus. Tidak lagi menjadi Kristen. Ya. Karena apa? Karena dasar waktu dia kecil tidak kuat. Karena dasar waktu dia kecil tidak diwarisi rohaninya. Bagaimana seorang anak mengenal Yesus kalau orang tuanya tidak kenal Yesus? Ya, benar gak? Saya misalnya kenal dengan Pak Jokowi. Kenal nih? Oh iya ya, sekarang udah Pak Presiden sih, jadi saya bawa Pak Jokowi. Saya kenal dengan Pak Jokowi dekat. Nah, kalau saya nggak bawa anak saya waktu acara dengan Pak Jokowi belum tentu kenal
Benar? Ya. Jadi bagaimana anak itu bisa berdoa kalau orang tuanya nggak pernah berdoa? Saya ingat mami saya waktu mulai dari saya kecil, dia itu rajin sekali namanya berdoa. Enggak di gereja, enggak di kamar. Suara mami saya itu terngiang-ngiang terus. Mulai mendoakan jemaat, mulai mendoakan anak. Ya, terus aja tiap hari tanpa bosan. Bahkan saking saking sering doa mendengar penyembahan mami saya. Waktu saya makan bersama, saya disuruh pimpin doa. Apa yang saya lakukan? Penyembahan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bukannya pada berdoa, kakak cici saya, bapak saya ketawa semua. Ya, dan kamu ada aja. Oh, doa makan masa penyembahan. Katanya. Enggak apa-apa, mami saya enggak apa-apa. Menenangkan saya. Karena saya sering dengar mami saya penyembahan. Ya, sambil duduk, sambil lentehan di kasur gitu ya. Nanti lama-lama hilang. Karena lelah kan tidur. Nanti tahu dengar lagi. Karena dia susah untuk tidur. Nanti baru enak tidur itu subuh. Ya, kembali lagi ke firman Tuhan. Ya, bukan tugas seorang guru sekolah minggu, pendeta yang selalu mengajarkan anak-anak kita itu mengenal Yesus. Bukan. Kita ini terbatas, Bapak Ibu. Terbatas untuk mengenalkan Tuhan Yesus. Yang sangat-sangat penting itu orang tua. Kita buka ayat pertama kita. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kita baca bersama-sama. Ya. 1 Petrus 4 ayat 7. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat. Amin. Terima kasih. Ada dua hal yang dapat kita ambil, yang saya ambil supaya saya dapat bagikan tentang ayat ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini menandakan bahwa dekat itu sudah akan akhir ya, tapi belum selesai. Yang pertama, kehidupan kita. Kita nggak tahu kapan kita akan meninggal, betul? Amin. Kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Kita nggak tahu jamnya, harinya. Ya, kalau tahu siap-siap dulu beli jas, ya beli gaun. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi belum berakhir, belum tamat, tapi sudah dekat. Jadi kita nggak tahu umur kita berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kiamat dunia ini. Ya, kita belum kiamat, tapi ini sudah diperingatkan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Dari dua semuanya ini yang saya sampaikan tadi, meninggal dan kiamat, semuanya kemana larinya? Menghadap Tuhan Yesus. Betul? Betul? Iya. Semuanya menghadap Tuhan Yesus. Nanti kita meninggal menghadap Tuhan Yesus. Nanti kiamat Tuhan Yesus datang ke sini menjemput kita. Berarti kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Sebentar lagi tahun baru, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu pasti sudah lihat prediksi di YouTube. Si siapa itu? Pendeta siapa? Doni apa sih? Ya itu. Saya nggak lihat, karena saya nggak mau. Karena saya percaya dengan Tuhan Yesus, bukan prediksi manusia. Saya percaya dengan Alkitab. Prediksi boleh kita dengar untuk kita berjaga-jaga. Ya, di akhir zaman Alkitab aja udah mencatat kita akan digoncang. Ya, gempa bumi, ya, banjir, bandang, perang. Udah selesai Rusia sama Ukraina? Belum.
Iran dengan Israel? Belum lagi perang teknologi. Bapak Ibu nggak tahu, kita tenang-tenang aja. Di handphone kita itu, ya, yang kita pakai, kecuali yang handphonenya Nokia ya, maaf kata ya, itu nggak bisa diretas, karena nggak nyambung internet. Tapi itu bisa ketahuan juga, ya, karena dia masih pakai sinyal. Itu handphone yang namanya smartphone, itu bisa jadi perang, ya. Nah, itu semakin kesini kiamat akan semakin dekat. Ini diperingatkan oleh firman Tuhan dalam suratan Petrus. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Prediksi-prediksi, ya, yang menakutkan kita. Kita buka ayat kita selanjutnya. Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat 14. Saya ambil bagian B. Ya. Maaf A. Yang bagian A. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ya. Ini saya ambil ayat B. Mau selamat, ya, kita harus melekat kepada Tuhan. Ku di sini besar loh. Bukan ku kecil, bukan manusia. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Kalau kita mau selamat, bukan melekat kepada harta, ya. Kalau kita mau selamat, bukan melekat kepada kepintaran, bukan kepada istri, bukan kepada suami, ya. Halo. Tapi melekat kepada Tuhan. Nempel seperti perangko. Ya, di sini semua berumur kan. Tahu namanya perangko kan? Kecuali Revi. Tahu perangko? Tahu? Tahu? Arjuna tahu perangko? Tahu? Yang biasa di mana? Hah? Stempel. Kalau zaman-zaman Gen Z nggak tahu perangko. Tahunya materai, ya, karena buat perjanjian kalau melakukan kesalahan di sekolah di SP, ya kan, bener kan? Arjuna lagi baru masuk, bener kan? Dikasih materai 1, pada belinya ke saya soalnya. Nah, melekat seperti perangko. Saya senang waktu dulu kan, zaman dulu ya Bapak Ibu, sama saya juga merasakan ya, walaupun lebih tua Bapak Ibu, saya masih muda. Itu kalau papi saya dapat perangko, ya, surat. Itu saya senang banget kalau perangkonya itu nggak nempel banget. Saya kletek pelan-pelan supaya saya dapat. Apalagi kalau perangkonya itu yang istilahnya baru keluar. Ya, saya SMP SMA itu termasuk koleksi perangko. Ya, saya simpen nih, nanti yang lucu-lucu saya ambil, yang menarik saya ambil. Itu susah diambilnya. Paling sebel kalau udah ditempelnya kencang, dipukul lagi, harus stempel. Sampai saya gunting, tapi nggak enak. Perangkonya jadi tebel. Melekat seperti perangko, seperti materai. Jadi kalau waktu ditarik itu susah. Iblis menarik kita itu akan susah. Dia dengan tenaganya, dengan akalnya, dengan ilmu muslihatnya untuk mencopot, ya, iman kita kepada Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau selamat, nah, ayat yang B, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus, ya, dia akan meluputkan, dia akan membentengkan, ya. Kita nggak akan susah Bapak, asal kita mau melekat. Amin. Amin. Sebentar lagi tahun baru 2025. Saya memang kontennya ke tahun depan. Ya. Berubahlah jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tidak seperti itu saja. Ya. Datang ke gereja hanya liturgi. Ya. Liturgi itu melakukan kegiatan yang seperti biasa, datang,
ya, nyanyi puji Tuhan, ya, senang-senang, sorak-sorai, dengarkan firman Tuhan, hanya memenuhi jasmani. Ya, apalagi kalau gerejanya menyediakan sarapan terus, ya, berangkatnya rajin. Kalau nggak ada sarapan nggak datang. Itu kami waktu di Jogja. Ya, anak maklum, anak mahasiswa. Ya, halo. Ya, jadi ibu gembala kami dulu seperti ibu gembala tempat ini, sering masak. Ya, sering masak, satu minggu itu masak. Dan saya yang bagian juru ojek. Ya, anterin oma. Kemana? Pasar Beringharjo. Beli apa oma? Babi. Semangat saya. Kalau udah beli babi, aduh, oma semangat. Oma. Senangnya masakan apa yang tahu pakai tadi itu apa ya? Yang kayak kecap-kecap itu. Nah, itu senang banget itu. Dia masak itu tuh senang. Udah gitu sosis yang isinya babi itu. Itu senang sekali. Kami rajin kalau satu minggu. Tapi kalau kami Jumat doa pemuda, doa umum, gak ada yang datang. Tadi sedianya cuma teh. Tapi ya tetap aja saya harus datang. Karena memang oma itu sering, dia tolong bantuin. Kadang makan siang aja. Kamu kuliah nggak? Enggak oma. Anterin oma kasih soto sulung. Makan siang gratis. Puji Tuhan. Ya, kembali ke firman Tuhan. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Tetap membangun mesbah doa kita, ya. Dalam segala kesempatan, dalam segala pekerjaan kita, dalam setiap tingkah laku kita sehari-hari, melekat kepada Tuhan. Jadi orang itu melihat kemuliaan Tuhan, terang Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita buka Mika 7 ayat 7 sampai 8. Ya, sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, kesungguhan hati kita kepada Tuhan sudah naik level. Bukan seperti anak-anak sekolah minggu, anak remaja, ya. Kita sudah lebih harusnya, ya. Saya minta Abang Arjuna untuk membacakan Mika 7 ayat 7 sampai 8. Mika 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Amin. Lanjut. 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Amin. Terima kasih. Nabi Mika ini berada, ya, di dalam bangsa Israel. Waktu itu dalam kesesakan, waktu itu dalam kesengsaraan. Dia tetap percaya, dia tetap melekat kepada Tuhan tanpa basa-basi, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Tetapi aku ini menunggu-nunggu Tuhan. Loh, bayangin loh. Waktu itu belum ada namanya keselamatan. Waktu itu belum ada namanya titik terang. Waktu itu belum ada namanya pintu terbuka. Ya. Tetapi kesungguhan hati Nabi Mika ini, ya, kita belajar sama-sama kita juga menunggu Tuhan. Ya. Kita menunggu apa saat ini Bapak Ibu? Di dalam Tuhan. Menunggu apa? Menunggu doa-doa kita dijawab. Amin. Betul? Masih berdoa Bapak Ibu? Amin. Masih berdoa? Teruslah berdoa. Menunggu mujizat dan keajaiban Tuhan. Jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu untuk terus meminta. Karena kita dicatat. Mintalah maka kamu akan diberikan. Ketoklah maka kamu akan dibukakan pintu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Tetapi kita benar-benar harus menunggu. Ya. Unsur menunggu itu harus percaya, benar? Unsur menunggu itu harus percaya. Kalau tidak percaya, maka tidak akan menunggu. Benar gak ini?
Saya ambil contoh ini, ada rombongan mobil, ya nikahannya Revi lah. Saya muda Revi aja orang nggak ada yang bisa dilihat. Banyak di rombongan, ada 5 apa 6 mobil. Nah yang di depan, ya, terus yang di belakang ada teman. Nah karena kan jalan nggak selalu sepi ya, pasti rame. Tertunda, ada yang ada yang kesalip, ada yang enggak. Nah, tiba-tiba mobil yang depan nelpon, ya, tunggu saya ya, katanya. Nanti tunggu saya di tempat ini. Saya beli isi bensin dulu. Nah, tadi di pom bensin kayaknya nggak ada deh mobilnya, yang orang di belakang. Nggak lihat, karena apa ya? Karena sibuk nyetir, yang penumpangnya sibuk sendiri, ada yang tidur. Nah, kalau supir ini tidak percaya, dia nunggu kan? Enggak, karena apa? Karena dia pikir mobil di depan udah di depan, nggak mungkin dia akan di belakang. Tapi karena percaya bahwa mobil di depan itu sedang isi bensin, maka dia akan nunggu. Nah, menunggu itu butuh unsur percaya. Salah satu warisan kita, warisan rohani itu yaitu percaya. Yang disebut adalah iman. Ya. Iman Timotius, ya. Bapak Ibu, Timotius adalah anak muda, ya. Dia bukan orang tua. Dia itu anak muda, yang bilang usia 20-25 lah. Tetapi dia punya iman yang kuat, ya. Dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, Timotius itu. Karena apa? Ya. Karena apa Timotius itu punya iman yang kuat? Karena dia punya nenek dan ibu yang beriman. 2 Timotius 1 ayat 4. Ini namanya warisan rohani. Ya, dari generasi pertama, kedua dan ketiga terus saja, ya. 2 Timotius 1 ayat 4 sampai 6. Nanti saya minta si Cinta ya bacakan. 2 Timotius 1 ayat 4 sampai 6. 2 Timotius 1 ayat 4 sampai 6. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Ineke, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Amin. Terima kasih. Ini yang berkata-kata Rasul Paulus kepada Timotius. Dia tahu bahwa nenek dan mamanya, ya, menurunkan imannya. Jadi kesetiaan orang tua kepada Tuhan itu akan turun kepada anak-anaknya, mempengaruhi kualitas iman anak-anak. Ya, bagaimana anak mau berdoa makan? Kalau orang tuanya makan aja nggak berdoa, benar? Ya. Bagaimana anak itu baca firman Alkitab kalau nggak pernah lihat bapak ibunya baca firman atau Alkitab? Bagaimana anak itu mau ke gereja, sekolah minggu remaja kalau orang tuanya nggak setia ke gereja? Ya, iya. Bibi tiap jam ibadah ada. Karena orang tuanya memang yang punya. Orang tua yang membangun iman anak-anak, ya. Dan kalau anak-anak ini imannya dibangun, saya tidak percaya masa depannya, ya, masa depannya nggak akan berantakan. Amin.
Timotius ini kuat. Karena dia memiliki orang tua juga, yaitu Pak Paulus. Oh, jadi kalau anak saya mau imannya kuat, sama pendeta dong, sama guru sekolah minggu dong, terbatas. Yang di sini dimaksud orang tua spiritual, yaitu kembali lagi kepada orang tua. Karena orang tua akan bertemu dan bertemu terus, beribadah bersama terus. Ya, kalau di gereja terbatas anak muda remaja sekolah minggu. Ya, kalau bapak ibu mau nengok sebentar, boleh. Kalau nggak main, ya yang remaja main HP. Kayaknya nanti di apa ya? Disebut namanya baru, HP-nya di sistem. Ya, itu di gereja. Kalau di rumah ya dibiarkan saja, bagaimana? Saya nggak bertanggung jawab, Bapak Ibu. Kami hamba-hamba Tuhan terus berdoa. Kami hamba-hamba Tuhan terus memberitakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi kembali lagi kepada orang tua. Apakah orang tua akan beriman kepada Tuhan? Apakah orang tua itu akan benar-benar mengajarkan anak-anaknya untuk mengenal kepada Tuhan? Ya, orang tua kerja keras cari duit. Bahkan hari ibadah udah gak kelihatan nih. Saya lagi minta di satu keluarga. Ya biarin aja. Benar, saya mau ngomong aja. Dengan berbagai alasan. Ya, saya sudah mulai mengenal nama yang apa ya? Hidup saya kan di gereja. Hidup saya sama papi mami saya di gereja. Tahu gimana karakter jemaat. Mulai dari SMP saya sudah mengerti, SMA saya juga mengerti. Apalagi SMA saya ditinggal. Cici koko saya udah di luar kota semua. Ya, saya yang terakhir, terlama di house list dan kembali lagi. Jadi saya tahu karakter orang-orang yang mana jemaat itu tadinya susah. Dia berusaha bekerja, dia rajin ibadah, dia minta doa kepada papi mami saya. Saat mulai diberkati. Menghilang. Ya, bahkan ada yang sudah punya janji-janji ke mami saya, tante, nanti ada kulkas buat tante. Kulkasnya sampai beli deh. Hati-hati. Kita boleh kerja keras, cari duit boleh. Ya, Pak Jimmy pulang jam berapa, Pak? 9 malam. Hah? Jam berapa malam? Ya. Jam 8 malam. Ada yang lebih malam? Baca damar. Jam 10. Jam 10 malam. Berangkatnya sore. Ya, enggak apa-apa. Tapi hari Minggu kasih waktu buat Tuhan. Yang kedua, kasih waktu buat keluar. Jalan-jalan ke duka nanti sore. Ya nggak kata diri? Boleh sama kerja? Orang tua kerja keras untuk memenuhi anak-anaknya. Ya kan benar? Ya bunda. Ya Uji kerja keras, bunda yang ngumpulin. Ayo kumpulin. Anaknya buat apa? Buat sekolah, buat kuliah. Karena sekolah kuliah itu nggak bisa diirit. Benar? Kalau makan bisa diirit. Ya Bu Fitri. Benar nggak? Dan yuk makan tempe aja ya. Sama tahu bebel larang. Buat apa mama? Buat nanti kamu kuliah, uangnya ditabung. Tapi bagaimana kita kerja keras untuk rohani anak-anak kita? Ada nggak orang tua yang berani marah-marah untuk bangunin anak sekolah minggu, bangunin anak untuk berdoa? Ya, saya ingat almarhum Tante Tolus. Dia bawa pacul biar anaknya sekolah minggu. Bawa pacul. Sekeras itu dia. Bapak Ibu tahu anak-anak sekarang gimana? Ya tahu lah, ada di Facebook dia mereka. Ya. Kita harus benar-benar jangan kasihan lah masih ngantuk. Jangan. Bangun ayo, saya tadi pagi marahin Excel. 5:30 saya udah bangunin masih lepak sama Tasya. Saya memang keras.
maminya mah nggak tahu. Saya bangunin Excel. Saya bangun ibadah ke gereja tidak. Masa kamu yang ada di gereja telat sama jemaat? Ya kan? Kamu nggak ngapa-ngapain. Bangun tidur mandi. Kalau yang lain kan ada kerjaan, ada yang harus disiapkan. Benar, saya mandi, susul papi, gak disusul. Sampai saya kena mandi. Di papi itu masih menungguling. Bentak sama saya. Ini ke gereja, bangun. Akhirnya dia bangun. Buka baju, masuk kamar. Gak apa-apa. Untuk apa? Untuk warisan rohani dia. Iman Timotius ini gak kaleng-kaleng. Kenapa? Karena didikan neneknya. Kenapa? Karena didikan mamanya. Ya. Ibu-ibu, wah. Jadi yang tanggung jawab harus ibu-ibu dong. Bapak-bapak enak aja, enggak juga. Alkitab mencatat imam itu bapak-bapak. Yang membawa berkat itu kepada Tuhan itu bapak-bapak loh, bukan ibu-ibu. Iman Timotius ini gak kaleng-kaleng kalau bapak manusia sekarang ya. Dia itu sungguh-sungguh, ya. Dia itu sungguh-sungguh, hatinya bersih. Apa yang diucapkan sesuai dengan hatinya. Ya, kalau orang politik gak bisa nih, Timotius. Karena tahun ini apa merah, besok tahun depan bisa kuning. Timotius punya iman yang ikhlas dan tulus. Ya, tidak ada motivasi apapun, dia tanpa pamrih melakukan segala pelayanannya, ya, kepada jemaat Efesus. Ya, dia mau beli vokal sama saya. Matius 7 ayat 21, Bapak Ibu. Ya, Matius 21 kembali dulu. Jemaat ada dengar. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Ya. Bukan orang yang berseru-seru. Orang yang punya hati ikhlas, tulus. Dia melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak kita sendiri. Ya. Kehendak Bapa, apa yang Bapa mau lakukan. Jadi kita kalau punya kuasa pun, ya, kalau tidak menurut kehendak Bapa, itu bukan apa-apa buat Tuhan. Ya. Tidak jaminan masuk surga. Kita mencatat kalau bukan kehendak Bapa. Ayat 22. Nah, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga. Ini jadi bukan ikhlas, ya, tetapi sombong. Dia menandakan dirinya bahwa dia yang melakukan, walaupun dia menyebut nama Tuhan. Ya, ini bukan iman yang tulus, yang sungguh-sungguh. Ya. Ini ada kisah nyata ya Bapak Ibu. Saya ingin cerita. Ada seorang yang kaya raya di satu kota di Eropa. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau baca di internet ada ini. Orang kaya ini, ya, punya pembantu. Ya, pembantunya ini jujur, ya, baik, kerjaannya semuanya beres, ya. Terus
apa Bapak Ibu? Dia tidak bisa baca. Ya. Dia tidak bisa baca, tetapi pembantu ini apa yang dikerjakan di rumah tuannya itu semuanya baik, semuanya berhasil. Selesai pekerjaan sampai sore dia pulang ke rumahnya. Terus dia lakukan seperti itu. Sampai akhirnya suatu hari istri bosnya ini meninggal. Ya, istri bosnya ini meninggal dan bos ini tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan. Ya, tuannya ini juga seorang anak tunggal. Nah, repot kalau punya anak tunggal ya. Dia jadi seorang diri, benar-benar gak ada kelanjutan hidupnya. Jadi pembantu ini tetap, Bapak Ibu, tetap bekerja kepada tuannya itu, tetap membantu, ya. Semua dikerjakan dari tahun ke tahun. Tuannya semakin bertambah usia dan dapatlah sakit penyakit. Ya, kalau dalam nama Tuhan Yesus, kalau sudah usia sakit, enggak ya? Ya, kalau sakit ya sudah bonus. Ya, orang tuanya ini sakit akhirnya, tetapi pembantu ini tetap menolong dia, tetap bekerja, diberi gaji seperti biasa. Nah, karena sakit-sakitan, tuannya ini akhirnya punya inisiatif. Dia menyerahkan seperti sertifikat, ya, surat magdi besar, ya. Dia serahkan kepada pembantunya. Ya, ini buat kamu. Saya tidak bisa mengasih uang yang banyak. Saya tidak bisa menggaji kamu dengan banyak. Tetapi ini buat kamu sertifikat. Karena pembantu ini tidak bisa baca, jadi dia tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu itu surat. Ya. Akhirnya dia pulang ke rumah kan seperti biasa. Lalu karena suratnya itu bagus, ya, tahu kan sertifikat bagus ya, itu juga sama kayak map gitu. Nah, dibuatlah figura sama pembantu ini, ditaruhlah di kamar, ditempel. Ya. Dan itu pun kebalik, yang depannya di belakang, yang belakangnya di depan. Ya, karena dia yang bagus tuh yang di belakang. Ada gambar-gambar bunganya. Kata ada tulisan di situnya. Ya, ada tulisan, ada namanya dia. Karena dia nggak bisa baca, ya udah dia hanya menampilkan yang ada bunganya. Nah, singkat cerita, ini beneran ya Bapak. Tuannya ini meninggal, dan tuannya ini namanya kayak di kota Albis lah, terkenal gitu ya. Ya, kita di kota Albis hampir kalau yang kaya-kaya pasti kenal kan, nggak mungkin enggak ya, pasti terkenal lah. Nah, udah gitu orang tuanya ini memang baik, orang ini murah hati lah, suka membantu. Nah, akhirnya dia meninggal. Jadi semua itu datang sampai perangkat desa, kecamatannya pun, pemerintahnya pun ikut datang untuk penghormatan terakhir. Akhirnya dikubur juga kan tuannya ini, dan pembantu ini pulang. Karena apa? Karena gak ada yang gaji dia, ya. Karena gak ada yang mengerjakan dia, jadi pulang di rumah dengan gaji terakhirnya dia. Dan dia menghemat gaji itu untuk dia makan. Tetapi dia juga tetap harus bekerja. Jadi dia daftar ya kemana-mana untuk bekerja. Karena usianya juga sama, sudah mulai tua. Dia tidak diterima di mana-mana untuk bekerja. Karena dia kalah sama anak yang muda. Akhirnya pembantu ini di rumah saja tetap. Ya. Dia menghemat biaya hidupnya, dan ditambah lagi waktu itu musim dingin, salju datang. Ya, seminggu, 2 minggu dia tetap menghemat uangnya. Kadang dia makan sehari 1 kali. Ya, dia tadinya bisa mencari kayu bakar, karena usianya yang sudah lemah, ya, sudah tua juga. Dia sudah tidak bisa mencari kayu bakar untuk menghangatkan ruangan rumahnya. Nah, sampai suatu hari, ya, tetangganya ini mulai aneh. Kok rumah ini kok kayak kalau
Ya tahu lah di film-film ya, kalau Eropa tuh ada kayak api-api di dalam rumah kan? Ya untuk menghangatkan ruangan ini. Tetapi ini nggak ada. Tetangganya lihat dari jendela, oh nggak ada ya. Oh mungkin pergi. Jadi dibiarkan sampai beberapa hari. Nah, mulailah tetangga ini waktu keluar agak tercium aneh dari rumah itu. Jadi karena takut dia panggil polisi tetangga ini. Tetangga ini memanggil polisi dan polisi gedor-gedor gak dibuka rumahnya, pintunya. Akhirnya polisi mendobrak. Polisi mendobrak terus masuk dan terdapat pembantu ini sedang berbaring di kamarnya dengan merengkuk karena mati kedinginan. Dia tidak makan, tidak ada api yang menghangatkan di ruangannya, dan sudah mulai berbau busuk. Jadi polisi melakukan pekerjaannya yang namanya otopsi. Apakah ada pembunuhan? Apakah ada pencurian di rumah itu? Ternyata nggak ada apa-apa. Ya, bahkan sampai istilahnya ada debu-debu kecil pun masih kelihatan. Dan akhirnya polisi ini menguburkan ya pembantu ini. Nah, saya lupa malah kepotong ya. Jadi selama pembantu ini masih hidup, orang kayak kalau di sini apa camat ya, camatnya itu wali kota, kalau sana wali kota ya saya pilih. Wali kotanya itu sampai menanyakan siapa ahli waris bosnya ini, ada nggak saudaranya, ada nggak anaknya, ada siapa, pokoknya dicari karena warisannya terlalu besar, rumahnya besar, melimpah hartanya. Pembantu ini nggak tahu waktu dia masih hidup sampai dia mati, karena dia tahunya dia cuma berdua sama istrinya bosnya. Nggak ada yang datang satupun yang mengaku saudara, hanya tamu. Nah, setelah meninggal pembantunya ini, kan rumahnya jadi dicek ada apa aja kan, takut ada pencurian. Dan lihat di kamarnya ada figura yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, figura ini diambil karena menarik memang figura ini. Dibukalah figura ini, pas dibalik di situ tertulis, semua warisan saya bernama bapak ini, saya lupa namanya bahasa Eropa, akan jatuh kepada pembantu saya yang bernama ini. Karena nggak tahu, karena nggak ngerti bahwa dia dapat warisan, ya, dia mati jadi orang miskin. Orang terkaya tapi mati jadi orang miskin. Kenapa? Karena nggak bisa makan, nggak bisa menghangatkan rumahnya. Sedangkan dia harusnya sudah punya itu warisan. Ibaratnya seperti kita. Kita ini sudah dikasih warisan iman kepada Tuhan. Tapi maukah kita mengerti, mengenal, mengetahui, mencarinya? Bukan sekedar mencari jasmani dan jasmani. Bagaimana kita mencari iman itu, mengerti iman itu dengan kita berdoa, dengan kita membaca remanya, membaca firman-Nya. Jadi kita tahu waktu kita dapat warisan, ya, tidak sekedar mencari kekayaan di dunia ini, kita turunkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak kita itu warisan, Bapak Ibu, yang akan melanjutkan marga kalau orang Batak, benar? Yang akan melanjutkan nama orang tua kita, ya. Contoh di Alkitab, ya, Ayub 1 ayat 20 sampai 22, ya. Ayub 1 ayat 20. Ayub memiliki iman yang sungguh-sungguh. Dia kesungguhan hatinya tidak ada yang dapat, ya, melampaui dari Ayub.
Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 22. Dan kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kalau kita dikasih cobaan, kita banyaknya menghujat Tuhan, menyalahkan Tuhan, benar atau salah? Benar. Ini gara-gara Tuhan. Gimana sih Tuhan tuh gak bantu saya? Kok saya tetap sakit aja? Kok saya gak sembuh-sembuh? Kok saya gak diberkati-berkati? Ya. Tuhan yang disalahkan. Ayub ini orang kaya loh, paling kaya yang kita mencatat pada zamannya. Hartanya habis. Bayangin, anaknya meninggal. Ya, Ibu Fitri boleh diambil satu, anaknya buat saya nggak meninggal, diambil. Nggak boleh kan? Nggak akan boleh. Ini meninggal. Semua habis, ditambah lagi penyakit. Ini bukan iman yang kalian-kalian. Kita diajarkan untuk seperti Ayub. Mungkin beban kita beda-beda, masalah kita beda-beda. Saya nggak tahu masalah Bapak Ibu, tapi kita diajarkan, dianjurkan seperti Ayub. Apapun masalahnya, tetap beri iman. Oh, dia gampang bicara. Saya memang gampang bicara karena firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Kita sama-sama menjalankan. Saya tidak berbeda dengan Bapak Ibu menjalankan kegiatan saya, beban saya, masalah saya. Ya. Tetapi percaya, berimanlah kepada Tuhan. Ayat 21. Balik lagi. Saya ingin menggarisbawahi yang ini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Benar? Kita lahiran gak bawa-bawa kan? Dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Dengan konotasi kita gak bawa apa-apa juga kan? Hanya baju. Ya, kan kalau sekarang meninggal pakai baju ya malu lah. Banyak yang nonton, ya benar? Hanya yang dibawa yang di badan sama peti, tergantung petinya yang berapa juta. Nah, tapi saya ingin menggarisbawahi ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya bergarisbawahi, Tuhan itu nggak mengambil, ya. Jangan salah. Tuhan itu nggak mengambil kekayaan kita, nggak mengambil kesehatan kita, enggak. Dia hanya mengambil nyawa kita. Benar? Hanya Tuhan yang bisa mengambil nyawa kita. Nah, kalau yang hartanya itu habis, kalau kita dikasih penyakit, itu kerjanya iblis. Ya, iblis yang ngasih seperti itu. Untuk apa? Untuk kita diuji seperti Ayub. Apakah kita akan bertahan dengan iman kita, dengan kesungguhan kita, dan kita akan mewarisi kepada anak-anak kita? Ya, di Surabaya ada 6 pendeta yang bunuh diri, kuliah. Ya, enggak jaminan anak pendeta. Kalau iman dasarnya nggak kuat, persoalannya apa? Dibully di sekolah. Ya, waktu kecil saya juga mengalami bully. Ya, Cina, ya, haleluya, haleluya. Belum dikompas, dipala, ada banyak. Tetapi bagaimana dasar iman kita? Orang Kristen, anak pendeta, makanya dari persembahan. Itu saya bully sama orang Kristen loh. Yang bully sama orang Kristen, bukan di luar Kristen lagi. Kalau iman saya nggak kuat, buat apa jadi anak pendeta? Makanya dulu juga nggak mau jadi pendeta. Ya, ada akan jadi, kalau kata mami papi saya,
pendeta itu keset di gereja, ya, pulang gelap, berangkat datang gelap. Jadi kita harus siap-siap, susah, ya. Walaupun kita bekerja tapi susah menghadapi jemaat, ya, susah menghadapi kehidupan ini, susah bertetangga, ada macam-macam. Nggak semua tetangga di samping gereja ini baik-baik saja. Ayub adalah iman yang kuat, imannya bukan kaleng-kaleng. Habis semuanya loh. Dia dikasih bahkan istrinya suruh menghujat, suruh meninggalkan Tuhan. Ayat terakhir, Mazmur 18 ayat 26 sampai 27. Nah, ini kebalikannya Tuhan. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Nah, kan? Tetapi kepada orang yang bengkok engkau berlaku belit. Terus, karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang memandang dengan congkak orang merendahkan. Orang yang hidupnya berbelat-belit, ya, hanya memikirkan dunia ini, hanya melakukan perbuatan dosa, ya. Ke gereja, tapi sehari-harinya saya nggak tahu, ya, kita sama-sama melakukan dosa atau enggak. Rajinlah kepada Tuhan, datang ke gereja, tetapi utama itu ibadah kita di rumah. Bagaimana kita membangun mesbah kita. Di gereja itu penting datang. Untuk apa? Untuk kita bersekutu, bersatu, ya. Untuk kita sama-sama beriman kepada Tuhan, untuk maju, untuk memuliakan nama Tuhan, bahkan bisa menjadi berkat. Oh, gereja ini mau buat apa nih? Kapan nih gereja ini bagi sarapan gratis? Ayo, ada jemaat. Kalau saya sudah sombong banget, tukang minta ya. Sasaran saya, ya, syukur-syukur nambah-nambah nanti ditulis itu sarapan gratis buat orang yang lewat, yang nggak lewat nggak gratis. Ada apa ya? Ada dari persembahan Bapak Ibu juga. Ditambahin dengan apa yang kita perlu, kita butuhkan. Ya. Mari kita sungguh-sungguh pada Tuhan. 2024 terakhir. Dan kita akan berangkat 2025. Yang 2024 ini yang kurang di 2025 ditambahkan, ya, diperbaiki supaya kita memuliakan nama Tuhan. Ya, saya ingin undang pemain musik dan para singer. Kita masuk dalam pujian kita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri.
kedua, kita akan naikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih mutiara. Minggu, ya ibadah pagi di gereja jam 7 dan 7.45 di Gazebo ada latihan Natal juga untuk anak sekolah minggu dan kita semua. Yang ulang tahun Bapak Billy Darmawan dan Ibu Jenny Manalu. Tolong yang dekat dengan Ibu Jenny Manalu dan orangku yang kesana. Kemana ini? Motornya rusak katanya. Motornya rusak. Harus 1 juta. Harus 1 juta beresinnya. Nggak ada kendaraannya ya. Kalau naik angkot juga repot ya. Iya susahnya begitu ya. Kita selalu kita bantu berdoa untuk keluarga Ibu Jenny Manalu biar motornya bisa diperbaiki dan dia boleh jalan kembali untuk datang ke ibadah gereja ya. Kita doakan untuk family gathering untuk Natal kita tanggal 7-8 Desember di Lembang. Ya. Ibu bapak persiapkan tubuhnya sehat, kuat semua, apalagi yang kakinya sakit. Terus diangetin, jangan itu pacaran dingin. Saya juga ngerasain ya ibu, tapi nggak apa-apa. Sehari dalam setahun kita berkumpul bersama dari pagi sampai pagi lagi gitu ya. Terus bangsa Indonesia kita doakan pilkada apalagi ya untuk Kota Indramayu Majelis Jemaat yang sakit. Doakan selalu Bapak Omri untuk Om Purba, Om Manalu, Om Bunhal. Ya, siapa lagi yang sakit hari-hari ini kita doakan biar sehat semuanya ya. Yang tidak hadir hari ini banyak sekali yang tidak hadir nih. Kita ada kemana, ada acara apa kami nggak tahu. Tapi biarlah minggu depan kita bisa sama-sama hadir. Kita boleh beribadah dan latihan Natal ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ngirim mangga, ngirim pisang, waduh luar biasa. Tuhan berkati ya, banyak banget. Tambah manis nanti saya, mangganya manis-manis banget ya. Puji Tuhan dan memberkati. Ada lagi pengumuman? Sudah? Family gathering ketua ada. Seksi humas ada. Ibu Ali, ada pengumuman lagi? Kita akan bikin apa? Pelunasan untuk kamar Pak. Oh minggu depan pelunasan untuk kamar, tapi bisa diinfokan ya. Yang kamarnya tadi apa udah di list berapa per orangnya itu berapa? Oh iya. Kan ada yang tadinya yang 2 kamar kan harusnya 300. Itu jadi 265. Yang 3 kamar harusnya 275 jadi 235.000 cuma 10. Oh jadi ada penurunan harga ya? Puji Tuhan ada penurunan harga. Penurunan harga bukan dari hotelnya tapi kita mix ya. Kita bisa supaya bisa masuk. ya bukan dari hotelnya tapi ya. Tapi dari panitia kita mix biar
duanya ini kan Kita sewa sama Ocean Park. sama Ocean Park. Nah, Om Iin kan kemarin infonya mau bawa anak Keluarga, anak cucunya tuh ya. Nah, itu gimana jadinya? Jadi gimana aja? Jadi Soalnya kan pulangannya tinggal kalau jadi kita mau pesen lagi satu lagi gitu kan maksudnya ya mobilnya. kalau nggak jadi kita cari satu lagi kan. Iya. Tetap Om Iin sih yang nyariin mobilnya. Gitu maksudnya. Tapi kita nggak Tapi kita kan ada satu yang unit masuk mobil. yang masuk satu mobil di yang keluarga masuk di mobil Om Iin takutnya tuh kita mau lempar kemana gitu. Iya itu maksudnya. Jadi kita perlu satu unit mobil lagi sewa kan, istilahnya begitu kan. Kalau Om Iin jadi bawa keluarganya, kita akan pesen satu unit lagi sewa berarti sama supirnya sekalian ya. Iya. Karena nggak ada yang bisa nyupir lagi kan. Begitu kan Bu Ali? Iya. Iya. Soalnya bisa dipastikan kamar dari mobilnya. Oh gitu ya. Kita pastikan dari Tante Leli dan Om Iin bagaimana kalau mau bawa keluarga, berarti kita nyewa satu unit mobil sekaligus supirnya. Ya, karena semua kurang kalau enggak ya. Berarti Ciloni bisa kali ya David ya. David itu David ya. Iya, takutnya nanti kalau keputusan Om Iin dia bawa keluarganya, berarti kan Om Iin dengan keluarga. Kita perlu satu lagi unit mobil plus supirnya. Atau nanti bisa dicari yang tinggal 3 orang ini bisa masuk. Siapa tahu masih bisa. Oh iya masih sulit ya. Oke deh. Iya. Nanti dirapatkan lagi ya. Ibu Ali, kalau bisa kita rapat kecil dulu sebentar untuk kendaraan ini, biar nyaman. Tapi maksudnya minta dipastiin aja Om Iin ya. Masalah kita mau nyari sewaan lagi Itu mah gampang. Yang jelas tinggal diperjelas di Om Iin aja. Ya tunggu kabar dari Om Iin secepatnya ya. Oke. Apalagi sudah? Dan oh ya uang kaos yang belum uang kaos itu apa namanya bayar ke Mang Jen. Yang belum dapat kaosnya OTP karena ada beberapa mungkin masukin listnya itu yang salin tempel, nanti yang bawahnya salin tempelnya yang lain jadinya kehapus ya, ketimpa gitu loh istilahnya. Jadi maaf tapi udah dibikinin bisa beberapa hari ini akan nyampe ya. Itu aja. Sudah apalagi bendahara family gathering siap dihitung kurang-kurangnya berapa. Sudah dikasih ke bendahara masing-masing. Udah kasih bendahara masing-masing ya. Ayo oke. Apalagi sudah. Ya kita bagi diri, kita berdoa terus kita makan ya. Lalu rakyat yang langsung. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Berikan kami hikmat akal budi, berikan kami kekuatan iman,
dengan baik Tuhan. Tidak ada kerusuhan, tidak ada Tuhan hal-hal yang jahat, tapi hal-hal yang baik Tuhan adakan supaya pemimpin-pemimpin daerah kami benar-benar berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Haugelis dan sekitarnya. Berikan kami keamanan dan sejahtera sukacita ya Bapak, supaya kami boleh berusaha bekerja dengan baik. Anak-anak kami boleh bersekolah dengan baik. Bahkan mereka yang di luar kota yang bekerja, yang kuliah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati anak-anak kami. Yang berumah tangga pun di luar kota diberkati anak-anak kami. Di dalam nama Yesus ada kasih kemurahan Tuhan terjadi dalam keturunan-keturunan kami. Kami mau mewarisi iman, pengenalan akan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami bersama keluarga kami. Kami mau sama-sama melayani Tuhan. Apa yang kurang Tuhan cukupkan, apa yang tidak sempurna Tuhan sempurnakan, apa yang rugi Tuhan kembalikan, berikan kesusungan, apa yang hilang Tuhan pulihkan. Kami percaya janji-Mu Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berikan hati kami yang baik, hati kami yang tulus ikhlas di dalam kami mengiring Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama berkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan hari ini. Berkati mereka dengan kekuatan, sukacita dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau Tuhan